Jadi jangan asal bangun. Itu kan bisa dibuat alternatif. Di sana itu gas bisa dibikin bensin. Kenapa investasi di sana kok nggak dibikin bensin aja? Kok pupuk yang urea yang kebutuhannya di sini udah tercukupi. Jadi pakai otak dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 6 beserta anggota Komisi 6, yang saya hormati Menteri Investasi, Kepala BKPM Pak Bahlil. Jadi Pak, saya ini mau tanya dulu, interaksi dulu ya Pak ya. Sebentar ya. Pak, itu proyek PI, Pupuk Indonesia, itu kan mau membangun di Bintuni, terus mau dipindah ke Fak-Fak, tanah kelahirannya Pak Bahlil kan gitu. Jadi benar nggak Pak itu Pak? Masalah ini alhamdulillah teman-teman kan jadi lagi 5 tahun kan masih bisa monitor gitu loh. Dijawab dulu Pak. Saya jelaskan singkat atau butuh penjelasan? Singkat, padat, terpercaya. Oke. Jadi menyangkut dengan pembangunan pupuk Kaltim, pabrik pupuk Kaltim yang ada di Papua. Awalnya itu adalah dilakukan di Bintuni. Setelah dicek, draft untuk kedangkalannya itu hanya kurang lebih sekitar 7-8 meter kedalaman. Maka diisyaratkan untuk harus mencari lahan yang minimal 14 meter. Di Bintuni kalau dibangun itu harus bangun kurang lebih sekitar, menurut Pupuk Indonesia, karena yang mengetahui secara teknis itu adalah tim FS dari Pupuk Indonesia. Ini penjelasan mereka ke saya. Itu kurang lebih sekitar hampir 2 kilo jetinya. Maka kemudian dicarilah lahan alternatif. Dan yang kedua, alternatif yang paling dekat itu adalah di Fak-Fak. Maka dapatlah itu di Fak-Fak. Yang kedua, gas yang diambil itu adalah gas dari Genting Oil, yang sumurnya sebagian itu ada di Fak-Fak. Diputuskanlah lewat rapat antara Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim, kemudian Menteri SDM dan kami, waktu itu dengan Menteri BUMN, yang penting FS-nya dan IRR-nya masuk, maka diputuskanlah di Fak-Fak. Itu Pak Hilmi yang mulia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bahlil yang. Jadi begini Pak, hitungan semenjak Pak Arifin Tasrif jadi direktur pupuk, itu membangun pupuk di daerah sana itu FS-nya itu tidak masuk. Jadi kan harus cari alternatif. Kan begitu Pak. Sebetulnya kan kalau kita ini kan gas itu kan bisa dibuat industri hulu di sana. Tidak dibuat untuk pupuk aja. Apalagi pupuknya yang dibangun urea. Udah kelebihan kita. Yang harus dikejar itu kan NPK. Saat ini tuh. Jadi saya nanti PI juga akan saya tanyain. Saya tanya Bapak dulu. Apakah kalau ini ada kegagalan mau bertanggung jawab enggak? Karena jadi direktur BUMN itu enak Pak. Ada rugi enggak tanggung jawab. Kalau ada untung dapat tantiam, gaji masih tetap tinggi terus. Gitu loh. Jadi saya ini ngomong ini karena alhamdulillah saya masih terpilih lagi gitu. Jadi 5 tahun kan bisa monitor kalau saya ditugaskan fraksi di sini gitu loh. Jadi jangan asal bangun. Itu kan bisa dibuat alternatif. Di sana itu gas bisa dibikin bensin. Kenapa investasi di sana kok nggak dibikin bensin aja? Kok pupuk yang urea yang kebutuhannya di sini udah tercukupi? Jadi pakai otak dikit. Gitu. Ini masalah pemerintahan ini kan ketahanan pangan, energi, ketahanan
negara itu yang harus diutamakan. Jadi di sana itu harusnya dibikin ketahanan energi. Masalahnya pupuknya ini udah tercukupi gitu loh Pak. Usulannya yang direct aja Pak. Jadi apa yang Bapak mau? Usulannya ya kalau dibangun pertanggungjawabannya ke Pak Balil sama Dirut P ini ada nggak besok gitu loh. Itu aja Pak. Jadi dari saya ini masukan aja. Gitu loh. Pertanyaannya itu aja. Jadi ini dari zaman Pak Arifin Tasrif sampai ganti 3 direksi, 4 direksi itu hitungannya tidak pernah masuk karena di situ gasnya cuma 17 tahun. Apalagi bikin pipa 80 km gitu loh. Ini harus dipegang gitu loh. Itu aja dari saya Pak Ketua karena ini mau FGD. Jadi itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.